Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani kamu toro belas kasih. Tinggal dunia akhir. Ar-Rahimi kamu penyayang tinggal akhir. Alhamdulillah segala puji Ikulillahi kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatah dan kan moho membuka dan sangat maha membuka. Al-Jawadil Mu'min, ya, itu Al-Jawadil pemurah, lemah. Al-Mu'mini datang nurut alat ta'afuhi in atasi memahami Bidini dalam makom nulung man'eho. Jadi makhluk dari isim fa'il min al-ikhtaru. Jadi namanya makhluk itu bisa dari fi'il, bisa dari masdar, bisa dari isim fa'il. Man'eho ikhtaru kami sinten Allah kuema minal ibadi sampai hamba-hamba Allah. Jadi pembahasan makhluk dari fi'il, masdar, isim fa'il itu di artinya isim fa'il atau sifat musyabbih atau musyabbah sama. Kalau jadi pertengkaran ini musyabbah atau musyabbah boleh. Wa asyhadulan bersaksi sapa ingsun an mustune kelakuan anahu aslinya. Asyhadu alla ilaha illallah. Anahu aslinya anahu. Bunyinya dua tahrif. An mustune kelakuan iku la ilaha illallah. Pangeran iku maujud illallah coba Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya saya bersaksi Tuhan hanya Allah. Syahadat Allah musajjal tekiluna kang lepo ing apa syahadat nak kita darul qulubi ing omah pelanggangan yaitu surga. Wa asyhadu lan nyaksini sapa ingsun antum muslim anna sayyidana tamnustune bendoro kita Muhammad dari Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan rasuli Allah sahibul maqamil mahmud yang memiliki sahibul maqami wong kang duweni kedudukan al-mahmud kang terpuji sallallahu wasallam alaihi sallallahu moga Allah wa ikram takdim wassalam lan moga Allah ngasih keselamatan alaihi ing atase Rasulullah Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad wa ashabihi lan sahabat-sahabat Nabi Muhammad al-amjadi kang pinuji atau mulya atau yang berkedudukan tinggi, maknanya macam-macam. Al-amjad jama'i majid atau majid, Hamidum Majid, Majid bisa juga Abdul Majid,
atau majid. Artinya adalah kemuliaan atau yang tinggi. Sholatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Sholatan kelawan sholawat wa salaman dan salam afuzu yang beruntung sapa ingsun bihima kelawan sholawat yang salam yaumal ma'ad ing dalam hari kembali atau kiamat. Ya, kiamat disebut ma'ad juga. Ma'ad yang tempat kembali. Ada yaudu kembali. Audan wa ma'adan. Yaumul ma'ad hari kembali. Wabatu. Tanya Ustaz Tamron, wabatu itu gimana terkait-nya? Kok tiba-tiba ntumah begitu saja? Dibahas yang panjang. Aslinya ama ba'du itu kalimat super. Ba'du itu ama ba'du. Sehingga ada yang mencetuskan. Jumhur mengatakan bahwa yang mengucapkan kata-kata amma ba'du pertama kali Nabi Daud alaihissalam. Fahada syarhun mufidun ala kitab al-musamma bi qurratil aini bi muhimmatid din yubayyinul murad wa yutammimul mafad wa yasul maqasid wa yabrazul fawaid. Wa ba'dlan setelah itu semuanya tadi ucapan-ucapan tadi fahada maka ini kitab syarhuna iku syarhun syarah mufidun kang wa faedah ala kitabi ing atase kitab ingsun al musamma kang den arani den sebut dinamai al musamma kang den sebut bil qurratul aini kelawan kitab qurratul ain. Jadi musonefnya itu ngarang kitab namanya Qurratul Ain, disarai sendiri dengan nama Fathul Mu'in. Kitabku ini adalah syarah Qurratul Ain. Qurratul Ain, penyejuk mata. Wajuilat Qurratul Aini fi sholat. Di Muhimmadid. Aslinya kitabnya itu yang kalau yang punya tadi punya di lantainya di pinggir itu, di pinggirnya itu. Nah, itu namanya Qurratul Ain. Nah, yang kami isi itu namanya Fathul Mu'in. Kalau yang kitabnya tebal kayak Yusuf nih, yang bawah itu namanya I'an Tolibin, yang bawah garismu itu. Jadi punya Yusuf, yang Sarah itu 3 itu, Qurratul Ain, kemudian Fathul Mu'in, kemudian I'an Tolibin. Gitu ya. Syekh Zainuddin Malibari. Ini kan I'an Tolibin ya ini. Sayyid Abu Bakar Sato. Kalau Fathul Mu'innya itu, Qurratul Ain itu Syekh Zainuddin Malibari. Orang India, Malibari. Jadi fikih kita itu ternyata larinya ke India. Bukan hanya film India saja. Orang Indonesia ini karena dicekoki film India ini akhirnya taunya India itu film goyang perut. Padahal aslinya agama yang mereka amalkan itu dari India. Seingat saya itu daerah Maharashtra di dekat kepulauan. Jadi kalau orang India Pakistan itu pada umumnya itu mazhabnya Hanafi. Tapi yang bagian pinggir-pinggir itu rata-rata mazhabnya Syafi'i. Salah satu ulamanya itu namanya Syekh Zainuddin Malibari. Syekh Zainuddin ngarang kitab untuk murid-muridnya atau gimana ya. Disebut kitab Qurratul Ain. Ringkas terus disarai jadi kitab Fathul Mu'in. Terus punya anak murid atau cucu murid ya, Syekh Abu Bakar Sato itu di Mekah. Syekh Abu Bakar Sato itu tinggal di Mekah, termasuk ulama Mekah. Senggai kitab di Anatolibin itu. Ulama-ulama Indonesia mondok ke Mekah, ketemu sama
ini yang orang I'an atau Lipin itu. Masuk murid-muridnya ya Kiai James, Kiai Termas itu. Kiai Termas termasuk mbahnya Mbah Maimun Jubair itu. Kiai Ahmad atau siapa? Ngaji waktu itu ya belum terkenal begitu. Akhirnya kitabnya dibawa ke Indonesia, akhirnya nyebar ke seluruh Indonesia. Nyebar itu setelah punya murid, terus muridnya bikin pondok baru nyebar. Bukan kok kitabnya dicetak banyak terus dibagi-bagikan, enggak gitu. Kan sedikit-sedikit dulu, muridnya sedikit, kayak Syekh Pangkalan muridnya paling 10, 40 gitu. Pada bikin pondok akhirnya kitabnya baru dicetak. Itu bukan dari awalnya langsung cetak ini enggak. Gitu. Bikuratul aini bimuhadidi kelawan perkara-perkara pentingnya agama. Yubayinu kang jelasake al murada ing karep maksud-maksud agama. Yutam mimulan nyempurnakake al mafat al mafat makna-makna kang maidai makna mustafad imamar waya sululan ngasilake al maqasid piro-piro maksud waya sulu waya hasilu bisa juga waya sulu hasil menghasilkan bisa juga waya hasilu menghasilkan bisa juga. Dan yang mana yang terpakai itu masalahnya. Orang Arab itu biasanya mengucapkannya apa? Waya hasilu atau waya sulu terhasilkan atau yuhasilu menghasilkan memproduksi gitu ya boleh waya bruzulan menampakkan atau yubrizu abruza yubrizu wa yubrizu kan boleh itu waya bruzu domir baris domir yang tampak atau abruza yubrizu menampakkan. Nah masalahnya orang Arab itu pakainya abruza yubrizu atau barroza yubrizu. Ternyata yang banyak dipakai yubrizu, barroza. Sehingga mubarroza. Itu kalau duel berdua. Sebelum perang itu ada duel dulu. Sebelum perang, ayo kamu punya jago enggak? Punya ini. Ini saya punya. Tanding dulu. Tanding jagonya namanya mubarroza. Menampakkan kekuatan itu tanding. Kalau kita sparring, fighting. Yubarizlan menambahkan al-fawaidah biro-biro faidah. Wasami dulan ngaring sapa ingsun ing ikilah kitab. Fi fatil mu'ini bi syarhi quratul aini bi muhimmadid. Namanya kitab Fathul Mu'in Syarah Quratul Ain bi Muhimmadid. Wa ana lan hal utawi ingsun iku as'alun jaluk sapa ingsun Allah ing Allah Al-Karim Al-Manan Al-Karim kang mulya Al-Manan kang akeh ngewehi yang banyak mengasihi. Terus alhamdulillah ladzi hadana. Iya. Apa? Ayam al-intifat. Ayam yang to ngumumake sinten Allah secara umum. Al-intifa'a ing ngalap manfaat. Bi kelawan ikilah kitab. Ayam yang to ngumpleber. Nah, ngumpleber secara umum. Jadi umum. Al-intifa'a ing pengalapan manfaat bi iklan kitab bil khosati kanggo wong khusus wal amat dan orang-orang umum. Minal ikhwani dari kawan-kawan wa ayus
kinani dan yen to nempatake sinten Allah ing ingsun bihi kelawan ikilah sebab kitab al firdaus ing surga firdaus. Semoga dengan ngarang kitab ini Allah menempatkanmu surga firdaus. Di dari aman ing dalam surga, ing dalam omah keamanan. Annahu akramu karimin wa arhamur rahimin. Annahu sebelumnya Allah akramu karimin paling mulia-muliane, zat kang mulya wa arhamur rahimin lan paling sayange kang penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alifu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alifu maksudnya ngarang sapa ingsun. Terus walismu tawi kata-kata ismun iku mustakon tercetak minas sumuwi dari lafaz sumuwun. Bahwa al-uluhu maksudnya adalah tinggi. Sumuwun sama langit itu. Semuanya di atas kepala kita bisa disebut langit. Bahwa al-uluhu maksudnya tinggi. La minal wasmi bukan dari masdar wasmun atau isim wasmun. Bahwa al-alamah kalau wasmun maksudnya adalah tanda alamat. Wallahu sedangkan lafaz Allah iku alamun adalah isim alam. Ya, kayak ini kan, alamun apa ilmun? Ya, itu tergantung tahu gitu. Ini dibaca ilmun apa dibaca alamun? Kalau nggak tahu ya pasti dibaca alama apa ilmu. Padahal alam maksudnya isim alam. Lidzati jeneng, lidzati kalau alam itu dalam bahasa Arab alam itu maksudnya alam, isim alam itu nama. Kan ada alam jagat raya ini, ada isim alam. Bingung lagi ya. Nah, biar tahu bagaimana itulah Daud. Alam, isim alam, nama. Dalam isim guru munsharif kan ada isim alam. Nah, itulah isim alam ini. Wallahu Allah itu alamun isim alam. Lidzatil wajibi, lidzati untuk zat al-wajibil wujud yang wajib wujudnya. Wa asluhu dan aslinya itu ismul adzam Allah, lafaz Allah. Iku ilahun aslinya adalah ilah. Wa huwa ilah. Lafaz ilah iku ismu jinsin isim jenis. Likulli ma'budin kanggo setiap perkara kang den sembah. Tuma urifa kemudian dimarifatkan bi'al dengan adat marifat al. Wa qudhifa lan den apa hamzah tu hamzah termasuk ila kemudian digunakan apa Allah fil ma'budi bihaqqin. Al ma'bud bihaq zat kang den sembah dengan sebenar-benarnya. Apa itu Allah? Al ma'bud bihaq, al-wajibul wujud, al-ma'bud bihaq. Allah adalah zat yang wajib wujudnya, yang disembah secara hak. Wa huwa al-ismul a'dzam. Allah itu termasuk lafaz Allah itu adalah ismul a'dzam. Ingdal aktsari menurut jumhuri ulama. Walam sama dan ora den jenengi. Kamu belajar yang begini, walam sama jazm tapi kok fathah, ini gimana ini? Tanya Amron. Walam sama lan ora den arani bihi kelawan jeneng Allah sapa wiruhu saliyan Allah. Walau ta'anutan walaupun main-main. Enggak boleh yang menggunakan nama Allah selain Allah, walaupun main-main, nggak boleh. Begitu Ustaz ya, iya.
Kalau nggak percaya coba aja. Punya anak dikasih nama Allah langsung mati. War-Rahman Ar-Rahim sifatnya. War-Rahman sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya adalah dua sifat. Apa? Sifatnya oh, cetak. Sifat. Bunyatan dan mabni'ake yaitu dibentuk lil mubalaghah untuk makna mubalaghah yang lebih min rohima dari lafaz rohima aslinya sama. Rohman rohim itu dari kata-kata rohima, madinya sama, cuman kok jadi rohman ketambahan nun, yang satunya rohim itu mubalaghah gitu. Cetaknya dari sana begitu, nggak usah diprotes-protes. Dengar-dengar dari sana begitu. Jadi kalau kamu ditanya, itu kok rohman rohim debat nahu, fi'il madinya kok rohim gimana? Nah, dengar-dengar dari sana begitu. Jangan terlalu ngomong. Sekarang itu kalau bahasa nahu itu kadang-kadang malas ya. Banyak dosa-dosanya SMS nanya nahu. Cari aja sendiri. Maksudnya goblok kamu jangan terus-terusan gitu ya. War-Rahman sedangkan lafaz Ar-Rahman ablagu lebih dalam maknanya, lebih tinggi maknanya, lebih luas, lebih mubalaghah. Minar Rahim dari lafaz Ar-Rahim. Rahman itu lebih luas. Kenapa? Hurufnya lebih banyak. Fi'il madinya sama, ternyata kok tercetak isim sifat yang beda. Padahal bedanya sedikit kan. Rahman Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang. Itu cara mengartikan ulama Indonesia begitu. Ulama Jawa mengartikan Rahman Maha Pengasih dunia akhirat, Rahim di akhirat saja. Kenapa? Karena lafaz Rahman itu maknanya lebih tinggi, lebih luas dibandingkan Rahim. Pokoknya lebih luas lah, terserah kamu cara maknakan gimana. Ar-Rahman lebih pengasih dan lebih penyayang, Ar-Rahim penyayang. Iya gak masalah. Pokoknya Rahman itu lebih dibandingkan Rahim. Aturannya begitu. Kamu punya anak Abdurrahman, yang satu Abdurrahim. Aturannya yang Abdurrahman itu lebih dibandingkan yang Abdurrahim. Kalau lebih pintar, lebih dermawan, ya, lebih ganteng, lebih lah pokoknya itu. Kalau ternyata kok enggak, nah konslet aja. Bapaknya jadi konslet. Kayak Hasan sama Husain. Itu kan tasgir sama mukabar. Maksudnya kalau yang kakaknya namanya Hasan, ditasgir menjadi Husain. Aturannya Ustaz Yusuf itu keliru, ngasih anak pertama kok Husain. Dan nanti kalau punya adik laki-laki, maksudnya dikasih nama Hasan, kakaknya Hasan, aturannya gitu, adiknya Husain. Ini kok baru nomor sudah Husain. Nanti adiknya siapa? Husain. Ditasgir lagi ya. Padahal dalam kaidah al-musaghar la yusaghar. Isim tasghir enggak bisa ditasghir lagi. Bakar menjadi buker, Abi menjadi ube, gitu loh. Hamid menjadi Humed. Terus Umar menjadi Umer. Utsman menjadi Utsaimin. Utsman menjadi Utsaimin. Ada ulama Makkah itu namanya Utsaimin. Itu dari Utsman kecil maksudnya. Ali menjadi Ule. Pokoknya begitulah. Oleh anak ziyadatul bina, karena lebihnya bina bentuk kalimatnya kok lebih, tadulu ala ziyadatul makna, ikut tadulu
nunjukake ala zati makna ing atase luwe makna. Walikolihim kan krono ucapan wong Arab, orang Arab bilang begini, Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Orang-orang itu ada yang ngomong begini loh, Rahmanud dunya, Rahman itu dunia, Rahman itu dunia, wal akhirah. Sedangkan Rahim al akhirah. Rahmanud dunya wal akhirah, Maha pengasih dunia dan akhirat, wa rahimul akhirah, pengasih penyayang. Ada doa di dalam hadis yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat itu Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jadi setelah itu kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' tanzi'ul mulka mimman tasya' wa insu man tasya' tu'idul man tasya' bi yadika khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu ada doa tambahannya. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'til man tasya' tamlimun irhamni rahmatan tughnini man siwa. Jadi ada ungkapannya orang Arab itu Rahmanud dunya wal akhirah wa rahmahuma. Jadi kalau Rahman itu Rahmanud dunya wal akhirah. Kalau Rahim rahimul akhirah. Ada dalilnya ulama itu ngartikan itu. Alhamdulillahilladzi hadana aidallana li hadza at-ta'lifa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tadi adalah pembukaan bahwa musonaf itu mengutarakan apa maksud dan tujuan dari penulisan kitab Fathul Mu'in. Biasa para musonaf membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sholawat, gitu ya. Karena urutannya begitu. Rasulullah itu kalau khutbah apa itu begitu pasti. Bismillah, Alhamdulillah, sholawat, apa itu ya. Tabarukan. Nah kitab tahlilat kalau nggak ada begitu Ustaz, sudah diucapkan di dalam hati atau diucapkan seperti kitab Bukhari itu nggak ditulis. Jadi modelnya itu ada yang ditulis, ada yang enggak. Kalau nggak ditulis berarti diucapkan, dibaca. Kemudian menggunakan asma-asma Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ya zauknya masing-masing. Alhamdulillahil fattah, al-jawadul mu'in, ala tafaqquh fiddin, sesuai dengan kitab pembahasan yang mau dibahas apa. Kalau fikih ya tafaqquh fiddin, nahwu nanti beda. Fatanahat qulubuhum li nahwihi fa min adimi sya'nihi lam tahwihi. Oh berarti nahwu. Jadi kitabnya itu baru baca pembukaannya aja orang paham. Oh ini fikih, oh ini nahwu, oh ini tajwid. Ada bahasa sendiri. Maksudnya ya tergantung musonefnya. Ada bahasa-bahasa nahwu yang dinukil di pembukaan gitu kan. Ini adalah kitab untuk tafaqquh fiddin. Dari pembukaannya aja sudah kelihatan. Al-Jawadul Mu'in ala tafaqquh fiddin. Oh berarti fikih. Man iktarahu minal ibadi. Dari hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada di pilihan-pilihan itu untuk mendalami fikih itu ada. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang-orang berbeda-beda di dalam memperjuangkan agama ini. Ana sing hobi dakwah, ana sing hobi taklim bener bagi-bagi ya. Ada yang senang tafsir, ada yang senang hadis, ada yang senang baca Quran. Baca Quran enggak hafal-hafal, akhirnya membaca kitab malah jadi alim. Baca kitab fikih enggak paham jadi ahli nahwu, nahwu enggak paham jadi ahli mawaris. Ada yang pinter tasrifan. Ada yang enggak pinter apa-apa, senangnya khidmat. Itu bagian dari ilmu juga itu ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa syahadatan tudkhiluna dara wa quludi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul maqam mahmud. Syahadat kemudian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan persaksian yang sungguh-sungguh nanti yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan saya bersaksi bahwa Rasulullah adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah yang memiliki maqam yang terpuji. Nanti di akhirat sana ada namanya maqam mahmud.
Maqam Mahmudan alladzi wa'atak, yaitu makam syafaat. Rasulullah punya makam yang terpuji, apa itu makam syafaat. Sehingga oleh para mubalik itu kalau ya, salat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti pada hari kiamat. Wah iya itu sudah ya. Jadi pertama yang kita harapkan itu adalah rahmatnya Allah. Yang kedua adalah syafaatnya Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Itu syafaat, ayat syafaat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dulu mau saya tulis gede-gede itu, saya taruh di ruang tamu untuk mengingatkan bahwa pada dasarnya yang paling didengar oleh Allah itu ya Nabi Muhammad. Kita ini ya didengar kalau pas Allah mau gitu. Oh, kamu aja loh. Jadi ya nggak usah caper-caper terlalu banget ya. Saya ini sudah berdoa 10 tahun kok nggak dikabulkan oleh Allah, nggak usah baper ya. Doa lagi dong. Dasar modelnya kamu aja nggak digubris kok baper itu loh. Presiden nggak gubris kamu aja, kamu nggak baper kok. Pernah kamu ketemu bupati, gubernur itu pernah? Siapa yang pernah? Terus minta duit dikasih itu pernah? Saya tuh minta duit sama Pak Gubernur kok nggak dikasih ya? Nggak usah baper lah, biasa loh dasar pangkatnya kamu. Tapi kalau yang minta uang apa itu kekasihnya ya dikasih ya, gitu ya. Nah kekasihnya Allah itu ya Rasulullah itu. Jadi kalau Rasulullah seminta-mintanya dikasih, nggak minta aja ditawari, malah Rasulullah itu. Ayo kamu mau apa ya? Sudah minta sepuas kamu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Allah yang ngasih. Inna a'tayna kal kautsar. Allah yang ngasih telaga kautsar. Kalau kita ini paling bisa minum dari telaga kautsar, gitu kan? Nabi enggak dikasih telaganya. Oh ya, kurang keren apa ya? Semoga nanti kita bisa minum dari telaga kautsar. Pangkat kamu tuh paling itu tok. Berani kamu ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak saya minta 1 hektar aja gitu ya? Telaga kautsarnya itu. Ya. Kita itu pangkatnya situ tok, ya kan? Nabi itu surga dikasih, ya. Bukannya dikasih pokoknya hak paten itu ada di Rasulullah. Untung Rasulullah itu nggak egois, nggak baperan itu loh, iya kan? Kalau udah baperan ya sudah, surga itu punya Rasul sendiri. Saya pokoknya ya Allah mau sendirian, surga ini saya semua, boleh nggak apa-apa ya. Terus nabi-nabi yang lain pada kemana? Taruh di tempat yang lain lah pokoknya. Rasul itu nggak egoisan, ya. Nggak kayak kamu. Ada mbah-mbah ngasih berkat ya pokoknya ayamnya pokoknya saya semua. Iya kan gitu langsung. Nabi nggak gitu, nabi modelnya, iya kan. Kita tuh suka egois begitu. Makanya yang wali itu bukan kita. Makanya Allah tidak akan jadi wali itu gara-gara egois itu. Kenapa ya? Yang jadi nabi itu kok nggak saya itu? Ya, kamu egois itu masalahnya itu. Ceritanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Terus kita kebayang, umpama saya ini jadi nabi gitu ya. Nggak mungkin, kamu tuh baperan, egoisan. Problemnya itu pertama itu. Lo gimana coba nggak egois nggak baper itu? Ada orang naik motor, langsung kamu tuh ngomong, orang kayak gitu moga-moga cepat mati, egois kamu, baper, nggak mungkin jadi wali itu. Nah, kalau walinya kamu kan mati semua, ya kan? Mati, habis kamu tegur mati, ya. Apa orang dalil ada santri yang nggak diikram sama sekali, ya kalau saya mati semua, ya. Kan gitu kan? Apa pejabat-pejabat yang korupsi semua, doakan biar mati semua, akhirnya sendirian lagi gitu ya. Makanya walinya itu nggak kamu, Allah pilih yang lain wali itu. Ya tarang.
cintanya ditolak ngamuk-ngamuk, mati kamu. Ini ada kita kan mati. Makanya nggak jadi wali. Harus longgar, hati itu harus longgar itu. Kalau nggak longgar itu minimalnya lupa, minimalnya itu minimal lupa ya. Hanya ingat sama Allah itu minimal. Jangan itu kamu anggap pangkat tertinggi. Enggak, pangkat tertinggi itu kasih sayang kepada semuanya tanpa membeda-bedakan, ya kan? Merahmati semuanya, memaafkan semuanya. Itu pangkat tertinggi itu. Sebenarnya kayak sifat-sifat dai-nya 13 itu. Gitu ya. Pengasih sayang kepada semua makhluk, ya kan itu kan. Terus ilmunya seluas langit, seluas samudra, hatinya kokoh seperti gunung, tabah seperti onta, sabar seperti bumi. Ya, itu aslinya begitu, itu wali itu sudah. Ini baru khilafat sedikit aja, oh dasar brengsek ya kan. Nah, gitu aja gak dihancurkan semuanya ini. Jadi belum apa-apa itu doa pamungkasnya sudah dikeluarkan semua. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, doanya baru dikeluarkan itu doa pamungkasnya setelah 950 tahun dicaci maki macam-macam itu, ya kan? Baru Robbi la tadar al ardi minal kafirina dayyaro. Lah kita ini belum apa-apa sudah keluarkan doa pamungkas. Ya. Keluar 3 hari, enggak ada yang nusroh langsung itu doa pamungkasnya langsung keluar itu. Moga-moga pelarat semuanya. Terus akhirnya besok doa enggak mau mustajab lagi. Lalu mungkin gara-gara itu. Saya ini sudah doa itu Ustaz, amalan. Kok enggak mustajab ya? Kenapa ya? Mungkin dulu itu sudah kamu keluarkan doa mustajab itu. Di awal-awal kamu baru kenal dakwah, baru kenal pondok, itu mungkin sudah kamu keluarkan duluan itu. Ya Allah, saya ini enggak jadi apa-apa, enggak masalah. Penting pahamlah aku. Nah, itu mungkin doa mustajab kamu itu. Akhirnya pahamlah aku. Itu doa pamungkas kamu. Ibaratnya kayak doanya Nabi Nuh itu itulah. Terus besok-besok itu doa itu nggak terlalu mustajab. Kamu bingung sendiri kan? Kenapa ya nggak mustajab ini? Kenapa ya? Kamu nggak sadar bahwa doa pamungkas kamu itu sudah kamu keluarkan itu. Ibaratnya keris itu nogo sosro itu. Kata orang Jawa itu ada senjata yang pamungkas itu. Pedang nogo sosro udah dikeluarkan terus sudah habis kekuatannya. Habis itu datang musuh lagi itu kok dikeluarkan kok nggak mempan gitu. Oh, sudah habis kemarin itu loh. Begitu. Jadi jangan bingung sendiri, mungkin karena tingkah kita sendiri itu. Nah, kalau Rasulullah itu enggak, doanya disimpan untuk nanti syafaat itu. Kan begitu kan? Sehingga Allah mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak saltu toh isfa' tu syafa'. Nanti doanya itu disimpan. Kan Rasul ditanya itu, ya Rasulullah ini gimana ini? Umatnya kalau dihabisi semua atau gimana tuh gimana ya? Kan sahabat juga ada cengkelnya juga kan? Enggak. Nabi-nabi itu menggunakan semua doanya di dunia ini. Kalau saya nanti saya simpan nanti di akhirat. Ada yang lebih dahsyat soalnya di sana itu. Hanya dikasih pemahaman begitu kan Rasulullah kan. Lah masalahnya kita ini nggak tahu ini doa pamungkas apa doa biasa, ya kan gitu kan? Kan nggak tahu tuh. Ini doa pamungkas apa doa biasa? Maka doa pamungkasnya itu dia untuk keselamatan, untuk ilmu gitu ya. Sekarang kita ngomong, ya Allah doa-doa saya yang kemarin tuh bukan doa pamungkas loh ya Allah. Saya ralat semuanya. Pokoknya doa saya selama 10 tahun itu enggak saya anggap doa pamungkas. Doa pamungkas saya itu masih saya simpan loh ya Allah. Ini terus terang ini ya kan. Yang kemarin itu keceplosan lah, yang kemarin-kemarin itu pokoknya bukan doa pamungkas. Boleh nggak begitu? Tiba-tiba malaikat Jibril bisiki boleh. Wah, ini. Terus kita habis doa harus pede begitu kan. Wah, doa pamungkas saya itu saya simpan di akhirat. Diralat itu kelihatannya memang begitu kan. Saya kira ada lah ralat-ralatan begitu boleh lah ya kan. Masa nggak boleh ya. Mungkin hari ini lah kita ralat bareng-bareng gitu.
Kita anggap doa-doa kita ini ada 1000, yang satu pamungkas itu nanti kita gunakan di mahsyar sana. Ikut-ikutan Rasulullah, masa nggak boleh? Siapa tahu berhasil kan, namanya kehidupan ya begitu kok, ya kan. Kita kan belum pernah itu doa terus turun hidangan dari langit, doa hujan tiba-tiba berhenti, doa tiba-tiba muncul duit, kan belum pernah itu. Jadi doa pamungkas kita belum muncul itu kan, gitu. Ya Allah, saya nggak usah yang begitu-begitulah. Doa terbang kan belum pernah ya. Jalan di atas air belum pernah. Saya nggak usah begitu-begitu. Doa saya begitu nanti saya simpan untuk di mahsyar aja. Begitu Rasul sujud, saya ikut sujud. Pura-pura nggak tahu apa yang dibaca Rasul, kan kita nggak tahu tuh. Sampai sekarang nggak ada itu. Rasul mengatakan bahwa aku memuji-muji Allah kepada Subhanahu wa taala pada waktu itu dengan pujian yang tidak pernah digunakan oleh siapapun, makhluk satupun di jagat raya ini, termasuk malaikat-malaikat nggak pernah ngomong begitu. Jadi mungkin kalau pas kita lihat waktu itu kita udah bangun, Rasulullah sujud, kita ikut sujud gitu. Terus Rasul kok komat kami, kita ikut ya, komat kami itu. Baca apa itu? Nggak tahu, pokoknya begitu ya kan. Rasulullah pokoknya ikut ya kan. Rasulullah baca ikut baca itu komat kami kayak orang doa itu. Nggih, niki benten kok. Niki sing muni beda niki. Wal ali wasabi al amjad salatan wa salam man aqusu bi mayyamal ma'at wa ba'du. Begitu pula salat salam untuk keluarganya Rasulullah, untuk sahabatnya Rasulullah, ya kan, yang mulia-mulia, yang tinggi-tinggi derajatnya. Sahabat itu tinggi derajatnya karena melihat Rasulullah, sehingga menjadi sahabat. Nur nubuat, karena dengan nur kenabian itulah nur Muhammad kalau orang sufi bilang. Akhirnya sahabat itu menjadi satu kaum yang tidak bisa dikejar oleh orang setelahnya. Pokoknya generasi terbaik sepanjang zaman, sejak zaman Nabi Adam selain para nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mufakat sudah itu. Pokoknya mufakat. Dan keluarga-keluarganya Nabi sekarang ini lagi ribut, Ustaz, nasab. Habaib ini anaknya siapa, apa betul-betul keturunannya Rasulullah apa enggak, perlu dihormati apa enggak. Kita dari dulu sebenarnya enggak pernah bahas itu kan. Kita ini pokoknya memuliakan orang-orang ahli agama, memuliakan orang-orang alim, memuliakan para pejuang-pejuang agama, gitu kan. Memuliakan amal. Adapun nasab, keturunan, kita kan memang enggak pernah bahas itu. Ternyata kok pada diributkan. Kalau saya sendiri ya nggak usah ikut-ikut. Nah kalau mamanya ditanya lebih dalam lagi, sebenarnya tolong kasih keputusan. Ikut grupnya Bani Alawi apa grupnya Wali Songo yang katanya bukan Alawi. Lah saya bukan keturunan Alawi, bukan keturunan Wali Songo, ya kan, orang Indonesia. Ya bela yang Indonesia lah. Orang itu kan bela anunya kan biasanya, bangsanya atau apa namanya, circle-nya. Loh, kita ini bukan keturunan Arab, masa mau bela keturunan Arab? Maunya diperdebatkan loh ya kan. Tapi kalau nggak diperdebatkan, ya nggak usah jawab. Mau diperdalam untuk apa? Maksudnya dipaksa jawab itu gimana ya? Macam orang ditodong pakai pedang atau pakai pistol. Ayo, kamu kasih keputusan. Kamu bela ini grup habaib atau yang non habaib. Nah, ini berarti perlu jawab gitu ya. Kalau enggak ya nggak usah jawab. Ya jelas, saya bukan keturunan Yaman, bukan keturunan Bani Alawi. Masa suruh bela mereka, ya bela yang keturunan sendiri, keluarga sendiri toh itu. Keluarga Nabi bahkan dikatakan semua umat Islam adalah keluarganya Nabi gitu. Panjang ya. Lanjutkan. Nah, intinya itu ya sama lah pembukaan ya. Jadi saya terjemahkan langsung aja. Dan setelah itu syarah ini adalah syarah yang memberikan faedah
atas kitabku yang sebelumnya yaitu Qurratul Ain Bima Fiddin yang menjelaskan maksud-maksud agama, menyempurnakan faedah-faedah, kemudian menghasilkan maksud-maksud pembahasan agama dan menampakkan faedah-faedah agama. Aku kasih nama dengan kitab Fathul Mu'in, sarahnya Qurratul Ain Bima Fiddin. Aku minta kepada Allah SWT Maha Mulia, Maha Pengasih untuk manfaatnya ini biar umum menyebar. Ayat umma itu berentekake, menyebar secara umum, baik itu untuk kalangan para ulama, para wali, para tokoh ataupun orang umum, orang awam, para petani, para pedagang, para pejabat-pejabat umum ya dari kalangan saudara-saudara Islam kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga menempatkan saya ke surga Firdaus dengan sebab mengarang kitab ini nanti di akhirat, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang paling mulia-mulianya yang mulia, paling penyayangnya yang sayang. Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya aku mengarang kitab dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim memulainya. Lafaz ismun itu tercetak dari sumuwun yang artinya tinggi, bukan dari wasmun yang artinya tanda. Sedangkan Allahu itu adalah isim alam untuk zat yang wajib wujudnya. Aslinya Allahu itu aslinya adalah ilah, yaitu isim jenis untuk setiap yang disembah. Kemudian dimakrifatkan dengan menggunakan al, ilahun kemasukan al ilah, aslinya gitu. Hamzahnya dibuang, kemudian digunakan lafaz Allah untuk yang disembah dengan hak, yaitu dia disebut ismul a'dham. Ismul a'dham, isim agung yang digunakan doa pasti mustajab itu menurut jumhurnya ulama, dan tidak dinamakan dengan Allah, nggak boleh digunakan untuk selain Allah, manusia kah, hewan kah, benda kah, nggak boleh, walaupun cuma main-main. Rahman Rahim itu adalah dua sifat yang dibentuk untuk mubalaghah dari fi'il madhi rahimah. Rahman itu lebih dalam maknanya dibandingkan Rahim, karena tambahnya huruf, tambahnya bina itu menunjukkan tambahnya makna. Sehingga orang-orang Arab mengatakan Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Wow. Boleh nanya? Ayo. Ayo nanya. Silakan nanya. Boleh nanya makna, boleh nanya arti. Yang ketinggalan boleh. Ketinggalan semua. Iya, nanti habis ini dibahas sama kalian. Ngantuk habis asar. Jangan ngantuk habis asar ya. Masih muda. Saya dulu ketika seumuran kalian tidur itu siang setengah jam, malam setengah jam. Sudah. Itu tok. Sebelum zuhur setengah jam, malam sebelum subuh setengah jam. Sudah, itu tok. Jadi kalau masih muda begitu. Itu menunjukkan kekuatan orang. Nah sekarang sudah agak tua, tidur ya kerjanya. Sebelum tidur, habis tidur, habis bisa tidur. Kalau pas tidur, pas nggak tidur ya enggak. Nah, kesibukannya mau apa Ustaz? Kesibukannya ya doakan kalian gitu. Apa? Ya orang kan punya kesibukan masing-masing. Kamu nggak usah sibuk-sibuk doa, ya udah doa masalahnya. Nanti bentrok jadinya doanya. Kalian tuh sibuk belajar, sibuk dakwah gitu aja, gitu ya. Nggak usah doa terlalu khusus lah. Udah saya doakan itu. Mau susah itu tuh udah doakan. Jadi bagi tugas bahasanya gitu loh. Ibaratnya orang khidmat itu ada yang bagian masak nasi, ada yang bikin sayur, ada yang belanja, ada yang bikin nampan, ada yang ya. Bukan kalau semuanya masak nasi semua kan, enggak, kalau itu kan bagi tugas aja. Bukan kalau doa saya lebih mustajab, enggak ya. Ada tugasnya masing-masing gitu. Ada yang bagian azan, ada yang bagian sholawatan, ada yang bagian ngisi air gitu kan. Nanti azan semua, ngisi air semua, lucu dunia ini. Gitu sob ya. Jadi aturannya doa, setelah doa itu saya itu
tugas saya itu nyarikan istri kalian. Itu aja. Kamu nggak usah sibuk cari istri sendiri. Iya, nafsu ibu nyari istri sendiri. Nanti saya carikan, santai aja. Pesan dari sekarang berapa? Kalian kan tahu tuh. Yang mau dibayar kan santri putih ada 500 itu, bentuk 300, alisan 200, 600 lah. Minta berapa? 10 aja masih sisa itu. Itu belum yang anaknya karbon yang belum data itu. Itu. Jadi kesibukannya itu masing-masing. Nanti kalau saya nggak laku gimana Ustaz? Nggak mungkin itu. Nggak, santri putri Dala itu masih nganggur semua itu. Yang pondok Bayangan, yang pondok Sedadi, yang pondok mana itu, ya. Ya kan? Ada yang melirik anaknya Pak Soleh. Nah, kalau mau sana lamar sendiri. Ya. Masuk jangan-jangan. Apa yang dikatakan? Untuk orang-orang khusus. Kosong. Khususon khosok. Jamak dari jamak taksir dari khosun atau khosani khosok. Jamak taksir itu. Al-Awwam, Amun, Awam. Terus apa dia? Nah, apa? Amati. Umum, amati umum. Apa kalau? Ucap apa coba? Kemudian dimakrifatkan. Urrifat, tasdid, tidak tasdid. Atau ma'urrifat. Dikasih sendiri tasdidnya. Enggak ada tasdidnya Ustaz. Masuk goblok jangan dipelihara terus dong. Itulah jauh. Makanya 7 tahapan untuk memahami tasawuf kitab itu jauh. Ada punya jauh. Ngesak taklif, penentuan kalimat termasuk ya. Itu teori saya. Terus Sodik, sudah komplit isinya kitab Sodik? Sudah komplit isinya kitab? Nah, ya tanya apa yang belum terisi? Yang ketinggalan itu. Misbah teko, ya. Ngadep teko ya, latihan, ngadep kok, ngadep. Ben viral. Wah, ayo bocil tanya, yang seru tanyanya. Nanti langsung tak potong rekamannya, langsung dihapus sendiri. Ayo, tanya. Loh, teko sembarang pokoknya, teko sing ngono lho ya. Ayo. Langsung seru lho, sing seru koyo biyen nek selawatan seru. Ayo. 1 2 3. Ayo, yang keras suaranya. Oh, maka ketika sholat jidatnya nggak nyentuh ke lantai. Ya, bagus itu ya kan. Anggo bahasa Indonesia ini orang. Gimana kalau orang sholat jidatnya nggak kena ke lantai ya kan? Nggak sah, karena namanya sujud itu jidat itu. Aslinya sujud adalah jidat. Aslinya. Kemudian pada umumnya anggota sujud adalah 7. Jidat, telapak tangan, lutut sama jari kaki itu kan. Loh kok ada yang nyuruh hidung juga Ustaz? Ya, itu penyempurnaan. Jadi jidat sama hidung digariskan begini. Kalau jidat kok sah. Kalau jidatnya nggak ikut nggak sah. Sehingga di Rafatul Min itu dikatakan kalau orang itu diikat begini, diikat semuanya dalam kitabnya anaknya. Diikat begini, kemudian dia cuma sujud begini dong. Banyak orang tuh disandera, dimasukkan ke dalam apa karung apa ya. Kemudian dia sholat, sujudnya cuma begini dong. Boleh, sah. Jidat, sujudnya jidat dong. Bentuk penghambaan itu adalah meletakkan perkara yang paling terhormat di tubuh kita hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling mulia ini? Wajah yang paling mulia ini. Asalkan wajah kamu tuh glowing terus, apa namanya? Baby face. Korean punya ya, itu menarik. Mulut badannya agak kurus. Kemudian
apa kakinya agak bengkak sebelah, gitu kan, jempolnya nggak rata, ya, gitu kan. Jarinya itu ada yang nonjol lebih panjang satu, itu nggak masalah. Yang pertama adalah wajah, face. Ya masalahnya wajah kita yang masalah ya. Lah bagian yang termulia ini kita taruh di lantai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu. Lah makanya kita ini dikasih kesempurnaan di dalam gerakan sholat. Ada berdiri, ada ruku, ada duduk, ada iftiros, ada perpindahan, ada sujudnya, ya gitu kan? Ada angkat tangannya, ada komplit, penyembahan secara komplit. Selain agama yang dibawa oleh Rasulullah nggak ada begitu, kecuali niru kepada Islam. Sampai penyembahan selain Allah itu pun nggak mampu orang membuat inovasi gerakan semacam itu. Ya, orang Cina itu kalau dia ibadah gimana? Cuman bakar dupa, terus gini-gini dong kan, nggak kreatif sama sekali kan gitu kan. Terus orang India kan cuman begini-begini dong. Orang Jepang nyembah matahari cuman mungkin begini atau cuman begini dong. Islam komplit. Itu mereka tuh ya problem itu ngapain orang tuh kok banyak betul gerakannya. Orang Kristennya di gereja itu cuma nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu. Tepuk sana tepuk sini ya gitu. Teriak-teriak nggak jelas. Ini adalah lagu rohani terbaru. Jadi ibadah mereka ya lagu itu. Nah, kita komplit loh. Gerakan ada, ya kan? Hati ada, bentuk dohirnya ada, bacaan ada, ya. Disolawatkan juga boleh. Yang sodako ada, yang naik haji ada. Sekarang tunjukkan di mana ada satu agama yang ritualnya itu kayak haji. Bahwa kesempurnaan rukun Islam adalah haji. Jadi itu kesempurnaan, puncak kesempurnaan. Ayo, orang Cina mau kemana? Oke lah, yang mirip haji maksudnya. Bukan namanya haji itu enggak. Ya kan? Orang Hindu mau kemana? Enggak ada. Orang Kristen mau ke Vatikan sekalipun, ya itu nggak dianggap sebagai kesempurnaan Kristen, bukan. Orang Kristen belum dianggap sempurna Kristennya sebelum ke Vatikan, nggak ada begitu, ya kan? Karena ada yang pro Vatikan, ada yang kontra, ada yang nggak ke Vatikan. Islamnya aneh, walaupun macam-macam, ya kan? Ada NU Muhammadiyah, Tabligh, Salafi, HTI, FPI, MTA, macam-macam itu semuanya mufakat bahwa kesempurnaan Islam adalah ibadah haji. Sehingga kesana semua itu, si A pun kesana. Ya kan, Wahabi ya kesana, yang Taliban ya kesana, yang Hamas ya kesana, yang toreko yang katanya sampai 1000 toreko pun kesana semuanya, yang Diobandi ya kesana semuanya. Maka kesempurnaan Islam adalah ibadah haji mengunjungi Mekah Madinah dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan wajib-wajibnya itu. Terus di agama lain nggak ada itu. Kesempurnaan Yahudi adalah ketika dia sudah ke tembok ratapan, nggak ada. Kesempurnaan Kristen adalah setelah dia ke tempatnya Nabi Isa, ya repot itu ya kalau itu kan ke langit sana ya Nabi Isa ya. Ke mana ya? Ke Baitul Maqdis yang itu hujrahnya Nabi Ismail, nggak ada begitu. Atau ke Vatikan, nggak ada begitu. Orang Hindu sempurna ketika dia sudah bisa ke kemana ini ya? Iya kan? Kemana orang Hindu ini harus kemana ini? Ke India gitu? Nggak ada juga. Orang Buddha dia harus pergi ke Borobudur gitu? Nggak ada. Malah wisata apa itu? Itu yang ke situ bukan hanya orang Buddha itu, malah kalian yang suka ke situ ya kan? Tapi kalau ke Mekah Madinah itu Islam, non Islam nggak boleh. Kesempurnaan agama di situ. Nah itulah hebatnya Islam itu. Jadi kalau kamu seorang pejuang betul tuh baru memahami itu. Kalau masih ngaji-ngaji sekedar ngaji ya apa sih? Saya ngomong apa sih ya? Pokoknya sholat jari mimbah sholat, jari poso ya ayo ya. Iya. Gini kula itu kayak sing mondok lho sadar. Nembe kula kalih misbah sing mondok liya-liyane gak perlu mondok. Ya malah benar. Jadi kiai ini wong loro. Nanti suatu saat terjadi perpecahan di duri ya dua orang ini ya. Kan di sana nggak ada kiai, nggak ada ustadz ya. Nanti, ya kan, ada kan? Jadi pertama yang jadi ustadz jadi kiai kan misbah sama wahyu, ya kan? Jadi umat bangkit, naik masjid kabeh, naik pondok. Kok suatu saat terdengar
daerah Widuri Islamnya terpecah. Iya wong loro iki. Ya. Gedor ya jadi loro ya. Masjid di tempat saya itu sekarang jadi dua Ustaz. Kayaknya sekarang beda pendapat. Ya. Oh jelas itu misbah sama wahyu gitu. Enggak usah kemana-mana. Tapi sama-sama alumni dalan gitu, nggak masalah ya. Jadi pengeloro itu butuhnya mondoknya yang dalan sampai katok kan, sampai tua, sampai jenggotan, sampai pokoknya semuanya tau ya, rasa mondok nanti. Orang saya kepikiran nanti mau kemana, ya nggak usah. Ya. Biar jelas, nah, nanti kok ada perpecahan ya. Nanti kalau kemana-mana malah nggak jelas gitu ya. Paham ya? Bayu karo misbah, mondoknya yang dalan ya, nggak pecah, kan mau nggak pisah ngono. Jadi nek seneni dari situ, kalau gak nyeneni setrido nyeneni dari situ, anu kan. Demonya kan nanti biar jelas itu. So, kok orang dua ini pecah, kita kumpul bareng-bareng demo ke situ ya kan? Ayo persatu. Gitu. Atau sebaliknya, tempat kami itu sekarang agama maju, Ustaz. Wah, pokoknya masyarakat bersatu semuanya. Terus kita tanya, sudah pecah belum? Belum. Nah, waktunya pecah sekarang. Ya, kita pecah jadi dua. Tambah seru kan, ada pembicaraannya. Paham Pak? Ya, dah. Ya, genten maju tekok saiki. Nah, ya ben viral sih ya, seorang yang pecah nang kono kan pecah ning kene sih. Ayo. Sholat tangan di sini ada sajadah, enggak. Sah, itu sah itu enggak masalah. Jadi ibadahnya itu pentingnya nempel semuanya. Sajadah enggak sajadah, Pak. Yang masalah itu kalau anggota sujud itu terhalangi oleh kain-kain atau benda yang kita bawa itu, kita pakai itu. Misalnya ketutupan jubah ini apa ketutupan serban yang kita pakai kan gitu kan, nutupi komplit gitu ya. Lalu benda yang asli nggak bergerak itu nggak ada khilaf, nempel di bawah semuanya. Aslinya saya sujud di sajadah itu, ternyata di sajadah itu ada daun jatuh dari atas, ya. Plek, terus saya sujudnya di daun itu boleh. Yang masalah itu kalau benda-benda yang nempel di saya yang menghalang-halang itu, contohnya kabel itu, kabel mikrofon itu. Begitu mau sujud ternyata kabelnya numpuk di depan begini. Nah, begitu sujud, nah, kena itu yang masalah itu. Begitu bangun dia ke bawah lagi ya gitu. Tapi kalau tiba-tiba, ya itu tempat sujud kita ya itu. Lemahnya sujud itu harus di mana? Di tanah begitu. Sujud itu di mana sih? Sujud itu di tempat yang sekiranya bisa mutmain, bisa tumakninah. Jadi semua anggota kita bisa sujud, bisa ditekan, sekiranya ada kapas di bawahnya itu kalau kita tekan itu bisa cekung begini. Tekan. Maka kalau tempatnya itu enggak istiqro, enggak mutmain, mustakir, ya, itu yang repot itu. Seperti sholat di atas sofa yang empuk itu. Sehingga turun gitu ya. Nah itu yang jadi permasalahan. Gerak dia, maksudnya enggak lentur, dia tuh lentur gitu ya. Nah, itu yang masalah. Intinya tuh sujud di atas tempat yang mustakirun, ya kan? Yang ini mustakor ya, tempat yang atos gitu ya, nempel di situ semuanya, sujud, bisa. Separuh ini keramiknya yang sini hitam, yang sini putih, kok saya sujudnya kok separuh badan saya hitam, yang separuh putih gimana? Enggak masalah, itu enggak ada masalah itu. Kecuali yang hitam tadi tai cicak, yang putih juga tai cicak, itu masalah ya kan. Yang hitam tai cicak, yang putih tai cicak, itu masalah fatal berarti ya. Tai cicak pun masih khilaf di kalangan para ulama karena itu umumul balwa, najis yang tidak bisa dihindari. Kan tai cicak itu lebih kita ambil ada lagi, karena terlalu sering itu. Tapi kalau tokek itu enggak, tokek itu bukan umumul balwa, dia cuma 1-2 sih bisa kita kejar itu. Dikejar itu ya tokeknya. Ada lagi? Nah, ini perlunya bakso masail loh, sebentar lagi mau keluar 40 hari ini ya, harus ada bakso masail. Apa Ron? Kalau dia itu sholatnya dalam keadaan masbuk, Iya. maka dia masih dihitung sholat berjamaah, maka dapat pahala sholat berjamaah. Iya. Nah, ketika imam sudah salam, maka dia melanjutkan
ketika dia melanjutkan rakaat tinggal, terus ada orang di belakangnya bermakmum. Iya. Nah di tengah-tengah sholat dia niat lagi jadi imam. Apakah mendapatkan 2 pahala berjamaah? Nggak usah. Pendapat jumhur itu nggak usah. Masku ya sudah masuk begitu. Nggak usah niat jadi imam lagi. Posisi kamu imam tuh nggak, kan imam tuh nggak wajib niat. Yang wajib niat itu makmum. Maksudnya imam itu tidak harus diniatkan menjadi imam. Umpamanya saya sholat itu jadi imam. Kalau pas niat jadi imam ya dapat pahala jamaah. Ternyata saya niatnya sholat sendirian. Kamu tetap jadi makmum, yang dapat jamaah kamu. Terus jadi masbuk, habis masbuk niat jadi imam karena di belakang ada orang yang ikut, nggak usah begitu. Maksud niatnya dirubah di tengah-tengah, gitu. Itu secara ilmu logika nggak masuk. Fikih kan dasarnya itu sebenarnya kan adalah logika ya, mengandung di analisa ya. Masa orang tengah-tengah perjalanan berubah karena ada perkara baru. Mau kemana mas? Mau ke Jakarta pak? Oh naik bis ya. Sampai di Purwodadi ditarik, bayar. Mau kemana mas? Surabaya sebenarnya itu. Tapi ini kok ke Jakarta ya? Gitu ya. Saya mau rubah niat. Tadinya awalnya mau ke Jakarta, ini tapi mau ke Surabaya. Makmum sama imam itu kan berlawanan toh. Imam berarti bukan makmum. Makmum berarti bukan imam. Maksud imam itu makmum dan makmum itu imam kan nggak mungkin. Ibaratnya orang mau ke barat tiba-tiba langsung rubah niat ke timur, itu nggak mungkin. Iya toh? Tapi kalau makmum dan masbuk itu nggak ada masalah, itu satu alur kan. Mau kemana mas? Mau ke Jakarta pak? Ayo naik Garuda Mas ya. Begitu sampai Purwodadi ditanya, ayo bayar. Jakarta 200. Tapi saya Cirebon aja pak. Oh nggak masalah, 100 saja. Ya, kan itu kan. Anu Semarang pak, oh 50 saja. Ya, karena masih satu jalur itu. Tapi kalau mana mas? Tadinya sih mau ke Jakarta, tapi ngomong-ngomong mau ke Mojokerto ini, lo beda ya kan, beda jurusan ini. Ya. Gitu. Lah fikih itu ada mirip-mirip begitu dengan ilmu logika itu mirip. Sehingga apa itu taswir fikih itu, perumpamaan, tamsil, misalan, masalan, fardon, perumpamaan. Misalnya begini. Fikih kan begitu kan. Misalnya begini, nanti begini, misalnya begini, nanti begini. Dah lagi masuk. Enggak. Udah 1 jam lebih. Subhanallah,